Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Mas Purida. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Madiun. Dan kita akan bareng 107-nya Rosalia Indah. Kita sudah check-in ya teman-teman. Kita check-in di Bulak Kapal, Bekasi Timur. Ini ada 357 eksekutif ya kelihatannya ya. Situ juga ada 310. Hari ini kita bareng eksekutif plusnya double deckernya Rosalia Indah. Kita dapat apa aja nanti di selama perjalanan. Yuk terus ikuti video ini hingga selesai. Ya teman-teman, pada saat checking tadi kita diberikan nomor bagasi ya. Ini setiap penumpang itu jatahnya mendapatkan 2 nomor. Dan karena kita barang bawaannya cukup banyak, kita tadi minta lagi 2 nomor lagi untuk barang bawaan kami. Dan alhamdulillahnya diberikan secara gratis ya teman-teman. Jadi ini luar biasa sekali, mantap. Baik teman-teman, untuk seatnya sendiri Rosalia Indah sudah menggunakan kursi dari Rimba Kencana yang secara otomatis ini nyaman sekali untuk perjalanan kita di sore hari ini ya. Dan kita sudah diberikan juga sebuah bantal, kemudian juga diberikan air mineral 600 ml. Dan yang menjadi unik adalah ini tempat sandaran kakinya terpisah ya teman-teman. Ini jadi satu dengan tempat sandal dan sepatu. Jadi teman-teman tinggal dilepas saja, kemudian diletakkan di dalam box itu, dan busanya bisa digunakan untuk sandaran kaki kita. Wah, mantap sekali ini Rosalia Indah. Baik teman-teman, saat ini kita akan masuk ke gerbang tol Bekasi Timur. Dan saat ini jam 14.24, dimana kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Madiun. Saat ini kita berada di kursi nomor 7C dan 7D ya, dimana di sisi sebelah kanannya dari tangga untuk masuk ke lantai 2. Ya, kita saat ini bareng dengan unitnya 107 double decker. Ini kelasnya eksekutif plus ya teman-teman. Untuk sasisnya sendiri ini menggunakan sasis Scania K410IB, di mana salah satu sasis premium yang ada di Indonesia. Kemudian untuk bodi unit bus ini sendiri ini menggunakan JB3 STD ya. Ini garapan dari Adi Putro, Malang, Jawa Timur. Baik teman-teman, perjalanan kita di sore hari ini menurut saya ini sangat nyaman ya. Apalagi dengan kecepatan bus yang tidak terlalu kencang. Jadi tadi saya cek di aplikasi speedometer, ini hanya kisaran 90 sampai 100 km per jam saja. Ya teman-teman, dengan kecepatan yang tidak terlalu kencang ini membuat bodi bus stabil ya, sehingga tidak banyak goncangan yang diterima oleh penumpang. Ya, saat ini kita sudah sampai di tempat makannya Rosalia. Ini barengan dengan 116-nya double decker Rosalia Indah juga. Bersampingan ya teman-teman. Ada juga yang 128. 3 double decker, satunya CR2. Oke, kita masuk. Nah, seperti ini kondisinya teman-teman di tempat makannya Rosalia Indah. Jadi sudah dibagi beberapa segmen ya, untuk service makannya eksekutif plus di sana, kemudian super top di sana, dan ini juga ada KI Entrance. Oke, tinggal disesuaikan saja, nanti tinggal cek untuk tiketnya menggantikan service makannya teman-teman. Si Mbak, si ya. Untuk berapa orang, Mas? 2 orang. Oke, terima kasih. Nah, seperti ini untuk servis makan. Bisa ambil kelas penuh ya teman-teman.
Ya teman-teman, kita sudah ambil makan kita. Ini ada nasi putih, mie goreng, ayam goreng, ada tahu satu, dan ini ada sup-supannya sama ambil es teh. Nah, kita makan siang dulu di Subang. Gimana sayang? Mantap. Ya teman-teman, saat ini kita sudah selesai servis makan di restonya Rosalia Indah, dan kita persiapan berangkat melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Madiun. Ini masih ada beberapa penumpang yang membenarkan bagasinya teman-teman. Ini kita pakai nomor lambung 107, dan perjalanan kita enak sekali, mantap, speednya stabil, dan baru start engine kembali. Oke, setelah kita di servis makan, untuk dilakukan pengecekan dulu ya teman-teman sama tim pengawas. Mantap nggak tuh? Jadi dipastikan tidak ada penumpang yang tertinggal di tempat makan Rosalia Indah. Dan kita juga mendapatkan selimut, oke, untuk teman perjalanan kita menuju ke Kota Madiun. Ini bareng dengan double decknya Volvo. Nomor lambung berapa itu? Ya, lihat 116. Oke. Sekarang jam 16.28. Bergerak dari Rosalia Indah, tempat makannya. Oh iya, sesama bus Rosalia Indah dilarang mendahului. Oh iya, pantesan ada waktu di Trans Jawa, tol Trans Jawa. Ini gandeng sama berapa ya tadi ya? Yang Volvo kelihatannya. Tidak didahului karena memang sudah menjadi komitmen ya mungkin dari perusahaan Rosalia Indah. Teman-teman, kita melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Madiun. Nanti masuk lagi ke tol Trans Jawa melalui gerbang tol atau GT Subang ya teman-teman. Memang dekat sekali, tinggal belok ke kanan kemudian belok kiri sudah masuk lagi ke tol Trans Jawa melalui GT Subang. Saat ini kita turun dari GT Semarang ya teman-teman, dan tiba-tiba ambient light-nya dinyalakan. Kemungkinan tadi lupa. Sekarang jam 19.59 atau jam 8 malam.
kita sudah sampai di Semarang, Jawa Tengah. Ya, setelah menurunkan satu penumpang tadi di sekitaran Kasih Tahu Semarang, kita kembali naik ke tol Trans Jawa melalui KT Semarang. Saya tadi hanya menurunkan penumpang saja dan langsung putar balik masuk lagi. Sekarang masih jam 8-an ya teman-teman, dan ambiennya kembali mati. Ini mengurangi keindahan dari SCD Jetbus 3 ya teman-teman, tentunya di malam hari. Sebenarnya kalau ambien light-nya menyala pun juga tidak mengganggu penumpang untuk tidur ya, justru malah memberikan rasa yang berbeda karena memang warnanya biru, cenderung ke arah cool atau dingin seperti itu. Oke, tidak apa-apa teman-teman, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Kota Madiun. Jadi memang di kondisi tertentu ketika tidak ada pencahayaan dari lampu di tol memang sangat gelap, dan mau tidak mau akhirnya tidur. Tapi kalau ada lampu dari luar, misalkan di lampu-lampu rest area seperti itu, interiornya jadi sedikit lebih terang. Hal kecil sebenarnya, cuma mungkin bagi sebagian orang juga berdampak besar seperti itu. Ya, baik teman-teman, kita sudah berada di markas besarnya Rosalia Indah yang ada di Jaten Palur, Karanganyar. Sekarang jam 22.32. Kita turun untuk melaksanakan servis snack gratis ya. Oke, kita akan turun dulu. Ini untuk kelas super top. Ya, seperti ini kondisi malam hari ini teman-teman di markas besarnya Rosalia Indah. Dan kita tadi pakai ini ya, 107 Ponorogo, Solo, Cilengsi. Di markas besarnya Rosalia komplit ya teman-teman, ada toilet, resto, musola, dan teman-teman bisa memanfaatkan setiap pelayanan dari Rosalia Indah. Ya, bagi teman-teman yang berangkat dari kantor pusatnya Rosalia Indah, ini ruang tunggunya juga cukup nyaman ya teman-teman. Ada ruang tunggu, di sana ada resto juga, di sini ada minimarket juga apabila memerlukan cemilan-cemilan. Dan luar biasa lah untuk Rosalia Indah. Nanti kita akan bahas mengapa kok Rosalia Indah sangat digemari sampai saat ini. Kita akan bahas ketika kita nanti di tempat snack ya teman-teman. Oke, kita akan snack dulu. Sip Pak. Seperti ini. Dan setiap penumpang mendapatkan satu snack ya teman-teman. Dan ada teh sama kopi di situ. Oke, ini kita dapat satu buah roti basah dan ini satu roti kering, serta kita ambil teh hangat ya teman-teman. Dan kita akan bahas kenapa kok Rosin sampai sekarang masih laku dan banyak peminat. Yang pertama karena kalau menurut saya ya, ini subjektivitas dari saya, karena memang Rosalia Indah menjadi salah satu
perusahaan otobus dengan pelayanan yang prima, dalam artian selain jangkauannya yang luas, mereka juga menawarkan pelayanan-pelayanan yang tidak dimiliki oleh perusahaan otobus lainnya seperti pramugara dan pramugari. Itu yang menjadi poin plus, karena memang ketika kita dalam perjalanan membutuhkan bantuan-bantuan dari pihak kru bus untuk membantu kita selama di perjalanan. Misalkan contoh tadi kita mau charger nggak bisa, kita butuh bantuan di Rosin ini mudah sekali untuk menghubungi pramugarinya. Kemudian ketika di bagasi juga, di bagasi setiap penumpang diberikan label sehingga kemungkinan tertukar barang bawaan penumpang itu kecil atau bisa diminimalisir. Itu menjadi salah satu poin plus juga. Kemudian tempat makan, memang tempat makan yang disediakan oleh Rosin merupakan tempat makan yang dimiliki oleh Rosalia Indah sendiri, sehingga mereka bisa menjamin kualitas yang diberikan kepada penumpang, termasuk pelayanan toilet. Toilet di Rosalia Indah ini memang ada biayanya ya, ada 2.000, tapi memang sepadan dengan kebersihan yang ditawarkan di toilet tersebut. Lalu saya juga apresiasi dengan cara mengemudi dari driver Rosalia Indah. Memang kalau ingin berpacu waktu, Rosalia Indah bukan menjadi pilihan untuk menjadi partner perjalanan teman-teman sekalian, tapi apabila ingin mencari kenyamanan menikmati perjalanan, Rosalia Indah adalah pilihan yang tepat. Karena dari perjalanan kita dari Bekasi Timur, Bulak Kapal sampai saat ini di Alur Jaten, di kantor pusatnya Rosalia Indah, bus tidak melaju lebih dari kecepatan 110 km per jam. Tentu ini memberikan kenyamanan tersendiri bagi para penumpang untuk menikmati perjalanan full tol Trans Jawa. Jadi memang tidak dikejar waktu dan memberikan kenyamanan semaksimal mungkin seperti itu. Lalu apa lagi ya? Oh ya, tempat duduk memang sangat berpengaruh ya bagi usia-usia lanjut, karena memang ada leg restnya berbentuk bangku, sehingga apabila digunakan itu benar-benar bisa kayak selonjor, benar-benar tidur kita seperti itu. Dan sandaran punggung pun ketika kita agak ke belakang kan, agak kita selonjorkan dan kaki dinaikkan di leg rest ini, maksudnya apa, kaki di selonjoran kaki itu benar-benar kayak kita posisi tidur tanpa harus kita beli tiket yang sleeper seperti itu. Kemudian Rosin saat ini menawarkan kelas eksekutif plus dengan unit double decker. Ini juga menjadikan kenapa kok Rosin sampai saat ini masih diminati oleh masyarakat Indonesia seperti itu, karena memang tidak semua otobus berkonsentrasi pada pelayanan. Dan di era-era saat ini banyak perusahaan otobus yang memperbaiki unitnya dengan menawarkan unit terbaru, misalnya seperti JB5, kemudian dari Karoseri Laksana SR3 dan sebagainya. Yang ditawarkan adalah unit-unitnya yang terbaru dengan model kursi yang mewah seperti punyanya Rimba Kencana dan sebagainya, tapi tidak 100% berkonsentrasi pada pelayanan. Dan Rosalia Indah termasuk salah satu perusahaan yang sukses dalam dua aspek tersebut, baik unit ataupun pelayanannya. Makanya tak heran di tahun 2020 Rosin menerima penghargaan sebagai perusahaan otobus terbaik 2010. Kemudian di tahun 2019 ya, 2020 sebagai pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Ini menjadi salah satu pencapaian yang luar biasa untuk Rosalia Indah seperti itu. Oke teman-teman, kita akan makan snack dulu dan kita akan lanjutkan perjalanan kita sampai ke Kota Madiun. Dan kita akan update lagi jalan kita sekarang jam 22.46. Memang agak panjang untuk perjalanannya. Kita berangkat dari Bulak Kapal Bekasi Timur jam
setengah 3 ya, setengah 3 sampai sekarang jam setengah 11-an, hampir 8 jam Jakarta Solo. Ini ya menjadi ya plus minusnya memilih Rosalia Indah sebagai mitra perjalanan Anda, seperti tagline-nya Rosalia Indah. Oke, kita akan makan steak dulu. Ya, baik teman-teman, kita sudah selesai melaksanakan servis makan dan kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Sekarang jam 23.18, melanjutkan perjalanan menuju ke kota Madiun. Jadi diberangkatkan dari kantor pusat atau markas besarnya Rosalia Indah yang ada di Palur Jatan Karanganyar, Jawa Tengah. Ya teman-teman, kita langsung masuk ke GT Karanganyar untuk melanjutkan perjalanan menuju ke timur. Sekarang jam 23.41 menit, kurang lebih hampir 10 jam ya teman-teman, 9-10 jam. Nanti sampai di Madiun sekitar 12 jam ya 12 jaman ya, enggak lah, cuma 3 jam. Oh ya, 12 jam untuk di aplikasi, sekitar 11 sampai 12 jam jalan. Oke, kita akan menikmati perjalanan dulu. Apakah turun Tirta Ngawi ataukah langsung ke Madiun, seperti itu teman-teman. Ya teman-teman, langsung ditarik ya di speed 110 km/jam. Mantap sekali ini, tapi tidak mengurangi kenyamanan penumpang ya teman-teman. Tadi di tol Semarang Batang kalau tidak salah, saya cek di speednya rata-rata di 107, 105, 107 seperti itu. Ini top speed berarti teman-teman, di 111 km/jam dengan unitnya Scania double decker Scania K410IB. Oh, lanjut lagi naik 112 top speed saat ini. Wow, mantap sekali. Dengan posisi di dalam kabin gelap gulita ya teman-teman, ini memungkinkan kita untuk tetap tidur selama perjalanan kita. Dan akhirnya kita tiba di kota Madiun jam 1:43 ya teman-teman. Ini tanah turun di poolnya Rosalia Indah yang ada di Padian sana, seperti itu. Jadi tidak masuk ke terminal Madiun teman-teman. Oke, kita sudah sampai di poolnya Rosalia dan unitnya lanjut ke Ponorogo, tujuan terakhir. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga selesai. Kami Mas Purida pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Kita Mas Purida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Pool Rosalia Indah Madiun.